kita kemarin preskon itu sebenarnya kita mau mediasi bareng kayak gitu. Kita bertemu bareng setelah aku somasi yang kedua kayak gitu. Setelah somasi kedua dia terima dari lawyer sama pihak keluarganya Roni Doser. Akhirnya kita ketemu, waktu itu istri almarhum Roni itu si Dina itu telepon sama saya malam bahwa kita mau ngajak ketemuan kayak gitu. Dan dari situ ditentukan harinya. Ternyata pada waktu kita ketemu mau bareng-bareng, duduk bareng, menyelesaikan permasalahan bareng-bareng, tetapi pada waktu itu kita tunggu dari jam 2 siang sampai jam 6. Ternyata tidak ada hadir di situ. Jadi cuma hanya lawyer aja yang datang kayak gitu. Nah sekarang yang saya ketahui Dina menghilang. Saya telepon nggak ada, nggak aktif. Sekarang HP-nya nggak aktif dan nggak tahu menghilang kemana. Belum, makanya ini saya bingung. Berarti sama sekali komunikasi. Dalam kondisi 1 minggu setelah dia menyatakan mau ketemu sama kita, nggak ada komunikasi sampai sekarang. Komunikasi terakhir? Terakhir beliau ya pada waktu setelah preskon. Setelah preskon dia ngomong sama media minta maaf bahwa dia tidak bisa hadir karena ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Dan situ malamnya dia telepon sama saya, Mas Eko saya minta waktu 1 sampai 2 hari ke depan kita mau ngobrol bareng karena dengan kondisi yang sekarang tidak mungkin karena ada halangan kayak gitu. Saya tunggu kabarnya dan setelah itu sampai sekarang pun detik ini nggak ada, bahkan nomor teleponnya udah nggak bisa aktif lagi dulu, nggak aktif kayak gitu. Berarti Dan saya gimana? Berarti nggak ada niatan sama sekali. Ya itu kembali lagi sama pribadi aja sih kayak gitu. Kalau saya nanti saya serahkan sama pihak lawyer kayak gitu. Bagaimana alangkah baiknya untuk menanggapi hal tersebut karena kita sempat kecewa juga ya. Kita juga udah berusaha semaksimal mungkin kita mau duduk bareng menyelesaikan permasalahan ini bareng, tetapi pada kenyataannya dia tidak kunjung hadir dan alasannya hanya mulai dari pertama kita mau ketemu, alasan pertama, kedua, ketiga sampai kemarin mau ketemu juga sama. Alasannya cuma sibuk keluarga dan tidak bisa diwakilkan kayak gitu. Apa yang jadi landasan manusia untuk menaikkan somasi seperti itu ada nggak? Landasan somasi ya, sebenarnya somasi itu memberikan peringatan sih, kayak gitu, memberikan peringatan mediasi kayak gitu. Mediasi kita mau ajak bareng-bareng kita mencari solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah kayak gitu. Ya seenggaknya kita duduk bareng, jangan menghindar terus gitu. Kalau sekarang kita mengetahui kan media udah mengetahui, oh menghindar terus nih kayak gitu. Bukan saya yang ngomong kayak gitu, karena dengan datangnya media juga, aku juga udah tahu sekarang bahwa di Dina ini istri almarhum Roni itu juga menghilang kayak gitu. Dari lawyer sendiri apa yang mau dipangkas lanjut seperti itu? Kalau lawyer sendiri ini ya sekarang ini dengan setelah mediasi gagal kayak gitu. Kemarin mediasi gagal, setelah mediasi gagal dari pihak lawyer akan mengambil ketegasan kayak gitu. Dalam kondisi 1 minggu ini terakhir tidak ada info apapun dari pihak keluarga yang almarhum kayak gitu. Pihak lawyer kami akan mengambil tindakan somasi ketiga, di mana somasi ketiga cuma waktunya 2 hari 24 jam kayak gitu. 2 kali 24 jam. Kayak gitu. Sebenarnya kalau saya tuntutan itu bukan tuntutan ya kayak gitu. Ya sebenarnya kalau saya pribadi ikhlas lahir batin kayak gitu karena almarhum udah nggak ada. Tetapi pihak ketiga yang yang buat saya untuk menuntut hal ini karena pihak ketiga ini adalah salah satu lawyer, di mana lawyer ini yang memberikan support utama ya, sponsor utama program film horror misteri kayak gitu. Karena kenapa? Kalau untuk kuliner memang aku sendiri yang owner sama Roni ya kan kayak gitu. Produksi udah jalan walaupun tidak sesuai dengan berapa episode ya kan. Tetapi lawyer yang dari Taiwan ini itu adalah pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini sponsor ini memberikan tanggung jawab sepenuhnya sama saya. Karena mulai dari kita ngobrolin program horror misteri ini dari tahun 2017 program, tetapi kita realisasi di tahun 2018 tanda tangan kontrak itu kayak gitu. Tanda tangannya di realisasi tahun 2017, tahun 2018 kita penggarapan itu dulu kuliner. Setelah kuliner maunya langsung ke horror misteri, dan terakhir kemarin tahun 2021 kita masih ketemu bareng sebelum 2 bulan almarhum meninggal dunia kayak gitu. Kita sempat bareng, aku, Regina, Pak Tarno, terus Cutmila kayak gitu kan, kita mau bahas syuting yang ada di Makassar sama Bali
kayak gitu. Ternyata almarhum udah mendahului kita gitu. Dari nominal sendiri berapa yang mau kalau di Nominal sendiri media udah tahu kayak gitu, kurang lebih 600 juta total keseluruhan dari 2 program yang belum terrealisasi. Yang pertama kuliner dan horor misteri kayak gitu. dari pihak sana menyanggupi? Maksudnya? Dari pihak sana menyanggupi maksudnya dari nominasi? Dari ya sebenarnya sih aku nggak nuntut semuanya itu keluar kayak gitu. Seenggaknya karena kenapa? Kita kan udah mulai dari syuting syuting kuliner maupun horor misteri kan kita udah produksi udah jalan ya kan. Yang udah jalan kan produksinya itu kuliner kayak gitu. Kita sampai sempat 6 episode ya kan kayak gitu. Biaya produksi udah keluar. Terus yang film horor misteri kita DP itu udah DP-in semuanya sama pihaknya produksi, biaya produksi atau biaya yang lain, terus tempat dan sebagainya kayak gitu kan kita udah DP-in kayak gitu untuk syuting di lokasi kayak gitu. Jadi saya nggak menuntut semuanya itu keluar 600 juta enggak kayak gitu. Ya biaya produksi seenggaknya berapa yang udah dikeluarkan, terus budgetnya udah dikeluarkan berapa, nanti aku juga pastinya awan prestasi ada walaupun almarhum udah nggak ada ya kan kayak gitu. Ya seenggaknya kita buat beliau kayak gitu, dan sisanya berapa baru kita balikin. Karena dari pihaknya Taiwan sempat marah sama saya karena kenapa? Saya baru pada waktu preskon ke somasi kedua saya layangkan informasi ini kepada pihaknya pihak ketiga lawyer yang ada di Taiwan. Saya harapan saya pribadi itu aku pengen cepat kelar masalah ini. Saya nggak mau berlarut-larut dan saya tidak mau berbelit-belit dan kasusnya segera selesai kayak gitu. Ya mudah-mudahan lah keluarganya mendiang almarhum, khususnya istrinya almarhum untuk Mediana ya kan kayak itu Teh Dina, ayolah kita nggak usah seperti ini gitu. Kita nggak usah maksudnya nggak usah mau sembunyi bagaimana gitu, karena toh itu kalian juga udah mengetahui, kita juga mengetahui, program juga udah berjalan, program juga kuliner maupun yang lain juga tahu kayak gitu. Toh mau apa lagi kayak gitu yang harus ditutupi gitu. Toh semuanya udah ada bukti kok, mulai dari transfer, mulai dari kontrak, mulai dari apapun udah tahu. Bukan saya yang tahu, keluarga saya tahu, keluarganya Dina juga tahu, dia pun juga mendiang juga, istri mendiang juga. Kok nggak masuk? Kok nggak masuk barusan?